Baik adik-adik, kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Yang pertama itu komponennya itu komponen layanan dasar, bidangnya itu bidang belajar, topiknya itu meningkatnya konsentrasi belajar. Tujuannya itu supaya membantu adik-adik meningkatkan kemampuan konsentrasi belajar sehingga dapat memahami pelajaran dengan lebih baik dan mengikuti kegiatan kelas secara optimal. Baik ibu guru akan menjelaskan materi mengenai konsentrasi belajar. Yang pertama itu pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah sebuah perilaku pemusatan pemikiran, perhatian, dan kesadaran yang dilakukan siswa untuk mempelajari dan memahami isi materi, bahkan bahan pelajaran maupun proses pengajaran, serta menyampaikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar tersebut. Konsentrasi belajar merupakan pemusatan pikiran dan perhatian terhadap informasi yang diperoleh seseorang selama periode belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono 2009, konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Selanjutnya itu ciri-ciri konsentrasi belajar. Ciri-ciri siswa yang memiliki konsentrasi belajar baik dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk fokus penuh pada materi tanpa terganggu oleh suara, gerakan, atau aktivitas di sekitar mereka. Mampu memahami pelajaran lebih cepat karena proses mental bekerja secara efektif. Siswa dengan konsentrasi tinggi juga dapat menyelesaikan tugas hingga selesai tanpa sering berhenti atau kehilangan arah. Selain itu, mereka memiliki kemampuan mengingat informasi lebih kuat karena atensi terarah membantu proses penyimpanan dalam memori. Manfaat dalam belajar. Apakah adik-adik tahu manfaat dalam belajar itu apa? Tidak tahu. Manfaat dalam belajar itu memberikan berbagai manfaat penting bagi siswa. Konsentrasi yang baik membuat belajar menjadi lebih efektif dan efisien karena siswa dapat memahami materi lebih cepat tanpa harus mengulang banyak kali. Selain itu, konsentrasi membantu meningkatkan daya sehingga siswa lebih mudah mengingat konsep rumus maupun materi pelajarannya. Penyebab rendahnya konsentrasi belajar rendah. Rendahnya konsentrasi belajar dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis seperti stres, rasa bosan, atau kurang percaya diri yang dapat mengganggu fokus belajar. Kurangnya motivasi belajar juga menjadi penyebab utama siswa sulit mempertahankan perhatian. Faktor fisik seperti kelelahan, kurang tidur, lapar, atau kondisi kesehatan yang kurang baik berpengaruh besar terhadap kemampuan otak dalam memproses informasi. Faktor eksternal seperti lingkungan belajar yang bising, ruang belajar yang tidak nyaman, keluarga yang kurang memberikan dukungan, atau gangguan dari media sosial dan game menjadi penyebab eksternal yang sering ditemui. Metode yang mengajar yang monoton bisa membuat siswa bosan dalam mendengarkan penjelasan guru. Mungkin materinya kurang menarik, serta materinya berlebihan membuat siswa cepat jenuh sehingga sulit berkonsentrasi. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah adik-adik bisa memahami apa yang Ibu jelaskan? Bisa, Bu. Baik.
Terima kasih buat adik-adik. Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah melakukan bimbingan kelompok pada siang hari ini.